Apa kalian nggak penasaran? Makin banyak orang yang merasa kalau mereka memiliki ADHD. Dan semakin banyak orang juga yang terdiagnosa resmi ADHD. Padahal kalau zaman dulu di tahun 2015, jumlah orang yang mengalami ADHD secara populasi global itu hanya 1%. Tapi di tahun 2022 itu meningkat menjadi 2,8% populasi globalnya. Dan ini menjadi pertanyaan, kenapa? Sudah begitu jumlah orang yang mengalami ADHD, kalau dulu kita hanya melihat, oh ada di anak-anak dan remaja. Tapi semakin banyak sekarang yang terdiagnosa di anak-anak, remaja, dewasa, maupun di lansia. Ini kan menjadi pertanyaan lagi, kenapa bisa seperti itu? Gitu loh. Dan di melalui VT ini, saya ingin memberikan beberapa pandangan saya. Kenapa jumlah orang yang mengalami ADHD ini mengalami banyak peningkatan? Oke. Yang pertama, menurut saya adalah karena meningkatnya awareness masyarakat mengenai ADHD itu sendiri. Kalau dulu, orang itu hanya merasa kalau ADHD itu adalah sebuah hal yang tabu, sebuah hal yang kayaknya nggak perlu terlalu banyak diperhatikan, apalagi di remaja, dewasa gitu. Hanya di anak-anak saja. Tapi, zaman sekarang mulai banyak orang yang sadar bahwa kok aku susah fokus ya, kok aku begini, aku begitu ya, dan masuk ke kriteria ADHD gitu. Mereka mulai sadar dan mulai bisa menerima gitu. Oh iya, berarti aku harus segera memeriksakan ini. Kalau dulu nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada orang yang dengan mudah, oh iya aku harus periksa gitu. Hampir nggak ada di tahun 2015 ke bawah gitu. Kemudian yang kedua adalah mudahnya akses ke healthcare atau ke psikolog, ke psikiater. Bahkan sekarang ada tes secara online, ada telekonsultasi dengan biaya yang relatif murah, sehingga mereka dengan mudahnya akses. Dan sebetulnya kalau yang telekonsultasi dan tes online melalui ahlinya gitu nggak apa-apa. Tapi sekarang juga makin banyak orang yang mengakses internet, kemudian mendiagnosa diri sendiri, self-diagnose. Ini yang kurang baik sebetulnya. Karena mereka jadinya merasanya ADHD atau ADHD, tapi tidak diperiksakan. Cuma karena aksesnya untuk telekonsultasi, untuk tes online sekarang semakin murah dan gampang, mereka jadi mulai bisa terdiagnosa resmi gitu. Dan nggak apa-apa kalau memang terdiagnosa resmi, tinggal bagaimana nanti untuk penanganan selanjutnya. Apakah perlu obat, apakah perlu terapi, apakah perlu hanya beradaptasi saja, atau tidak terlalu parah, kemudian bisa dilakukan latihan-latihan seperti mindfulness dan lain sebagainya gitu. Penanganan selanjutnya ya tergantung masing-masing individualnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah penurunan stigma masyarakat tentang neurodivergenitas, di mana sekarang kalau orang yang neurodivergen seperti ASD maupun ADHD itu sudah mulai diterima di masyarakat. Kalau zaman dulu kamu mengaku kalau kamu punya autism spektrum atau kamu mengaku kamu punya ADHD, mungkin kamu akan lebih banyak dijauhi atau tidak disukai di masyarakat atau bahkan mungkin dihina gitu. Kalau sekarang kita lebih diterima. Oh, kamu punya ADHD, udah periksa belum? Udah mendapat penanganan belum? Gimana kondisinya? Aku juga pengen tahu dong kayak gimana. Jadi supportnya itu semakin ada kalau zaman sekarang gitu. Makanya orang-orang jadi mulai terbuka dan semakin banyak yang terdiagnosa resmi dan tercatat bahwa mereka mengalami ADHD. Kemudian yang keempat adalah kriteria ADHD yang ada perubahan gitu. Kalau dulu orang mengatakan kalau aku punya ADHD itu hanya dikira orang ini hyperaktif gitu. Oh, ADHD itu hyperaktif gitu. Tapi kalau sekarang orang yang punya gangguan fokus, inatentif itu juga bisa masuk ke ADHD. Gitu. Jadi semakin banyak orang yang terdiagnosa resmi karena itu, gangguan fokus. Kemudian yang kelima adalah mengenai pandemi itu sendiri. Pandemi kemarin tahun 2020 sampai benar-benar subside gitu di tahun 2023,
itu banyak sekali menyebabkan permasalahan kejiwaan atau psikologis. Salah satunya ya peningkatan ADHD ini. Mungkin ada beberapa teori yang mengungkapkan ini bahwa semakin banyak penggunaan gadget, semakin banyak orang googling, semakin banyak orang yang tidak tersalurkan energinya, akhirnya jadinya ADHD gitu. Macam-macam ya teorinya. Itu nggak bisa dikonfirmasi dengan jelas gitu, karena nggak ada studinya. Tapi ya, pandemi kemarin itu memang banyak sekali dampaknya secara kesehatan mental. Ada yang semakin banyak hipokondriasis, semakin banyak kecemasan, depresi, bipolar, bahkan ada yang skizo juga, ada bahkan kemarin saya lihat banyak banget orang-orang yang berusaha mengakhiri hidup karena hopeless gitu-gitu. Karena kan kehilangan pekerjaan dan berbagai macam alasan gitu. Jadi ya pandemi kemarin juga banyak dampaknya. Kemudian yang keenam adalah sosial media. Paparan sosial media ini membuat orang semakin sadar, tapi juga seringkali membuat kita itu salah gitu dalam menginterpretasikan tentang suatu gangguan psikologi. Kadang ada orang di media sosial yang bilang, ini loh kriteria ADHD gitu. Padahal belum tentu sesuai dengan buku diagnosa yaitu DSM atau ICD-10. Bisa jadi itu pengalaman subjektifnya orang itu, tapi berusaha untuk dikasih tahu ke orang lain. Orang lain itu jadi salah paham. Oh, jadi kalau aku mengalami hal yang sama seperti orang ini, berarti aku ADHD, padahal belum tentu. Tapi karena dia jadi merasa aku punya ADHD, dia jadi speak up di masyarakat bahwa aku punya loh ADHD, padahal belum tentu. Belum terdiagnosa resmi gitu loh. Jadi ya tetap aja meningkat. Apalagi ketika orang sudah merasa kalau dia itu ADHD, ketika dia datang ke psikolog, dia akan lebih banyak mengiyakan semua kriteria dari ADHD itu sendiri, padahal belum tentu gitu. Kemudian ada sebuah teori dan jurnal yang mengatakan, ini alasan ketujuh ya, ada teori dari jurnal yang mengatakan bahwa penggunaan atau konsumsi gula yang berlebihan itu bisa meningkatkan resiko ADHD, semakin memperburuk kondisi ADHD yang dimiliki seseorang. Dan ini menurut saya banyak benarnya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sangka, yang bisa kita sanggah atau kita sangkal, tapi ada banyak benarnya. Karena biar bagaimanapun gula itu bisa meningkatkan aktivitas kita. Kalau nggak percaya, kalian gunakan gula itu, konsumsi gula, ke anak-anak yang hyperaktif, pasti tambah hyperaktif. Kasih gula ke anak yang susah fokus, pasti tambah susah fokus. Ada banyak penelitiannya, nanti saya tunjukkan ya di sini. Kemudian ada beberapa argumen lain mengenai kenapa ADHD itu semakin banyak dan juga kenapa ADHD itu muncul gitu dalam diri manusia. Kalau boleh saya saran, kalian baca bukunya Gabor Mate. Ini bukunya kayak gini, yang judulnya adalah Scattered Mind. Ini buku yang sangat bagus sekali, yang menunjukkan bahwa ini ada pandangan lain mengenai ADHD, di mana ADHD itu sebetulnya bukanlah sebuah neurodivergenitas, bukanlah sebuah permasalahan syaraf gitu, tapi adalah sebuah cara, sebuah jalan keluar yang manusia itu ciptakan sendiri untuk coping terhadap trauma, terhadap masa kecil yang mungkin menyakitkan bagi kita. Karena anak kecil, anak bayi itu nggak ada yang mengalami ADHD. Tapi ketika mereka beranjak lumayan dewasa gitu ya, umur 7 tahun, 8 tahun, mulai muncul kayak gitu loh. Kenapa? Apakah itu masalah di masa kecilnya, trauma, atau bagaimana? Dan di usia dewasa pun seperti itu gitu loh. Bisa di trace back ke masa kecilnya, oh ada trauma, inilah yang menyebabkan orang ini ADHD. Tapi gunakan ini hanya sebagai opsi pemikiran kita gitu, supaya kita tahu aja, tapi belum tentu ini adalah alasan utamanya. Oke, untuk menambah wawasan kita saja. Oke ya, semoga bisa menambah wawasan kalian semua mengenai ADHD dan salam sehat jiwa untuk kita semua.